Assalamualaikum Sobat Cek Fakta. Kali ini, kita bakal bongkar fakta mengejutkan dari sepak bola Asia Tenggara. Malaysia baru aja bikin geger. Lonjakan ranking FIFA mereka bikin Thailand dan Vietnam kelabakan ASEAN mendadak panas. Kenapa Malaysia bisa melonjak drastis? Apa rahasia di balik kebangkitan Harimau Malaya? Dan kenapa rival-rivalnya justru gap? Simak video ini sampai habis, kita akan kupas statistik, strategi, drama internal, dan fakta-fakta kelam di balik ranking FIFA terbaru. Ini dia, cek faktanya bareng kita, Sekfaktait. Pada 10 Juli tahun 2025, FIFA resmi merilis ranking terbaru. Malaysia jadi sorotan. Bayangkan dari posisi 131, Malaysia meroket ke 125 hanya dalam satu periode. Apa artinya? Ini lonjakan 6 tingkat terbesar di Asia Tenggara. Dalam konteks FIFA ranking, naik 1-2 peringkat saja butuh kerja keras. Naik 6, fenomena langka. Kenapa bisa begini? Satu hasil mengejutkan di kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia sukses membantai Vietnam 4-0. 4 gol tanpa balas. Tim Harimau Malaya main agresif, pressing ketat, dan Vietnam dibuat mati kutu. Kemenangan besar melawan tim ranking lebih tinggi bikin Malaysia panen poin FIFA. 2 menahan imbang Cape Verde 1-1 Januari. Gan anggap remeh Cape Verde. Negara kecil di Afrika ini langganan tim kuda hitam. Imbang lawan tim dengan ranking lebih tinggi, bonus poin tambahan. 3 pelatih Kim Pan-gon, the mastermind pelatih asal Korea Selatan ini terkenal berani. Dikenal sebagai discipline freak. Dia membongkar kebiasaan lama Malaysia yang sering angin-anginan. Pemain dituntut kerja ekstra, latihan lebih panjang, mental baja. Ranking terbaru ini juga membuka mata. Peta ASEAN sedang berguncang. Thailand harus rela turun ke posisi ke-102, sebab kalah 1-3 dari Turkmenistan. Hanya menang tipis lawan India. Banyak pemain bintang absen, gaya main melempem. Vietnam lebih tragis. Kekalahan telak 0-4 dari Malaysia benar-benar menghancurkan moral. Vietnam anjlok ke ranking 113, kehilangan 4 tingkat sekaligus. Media Vietnam menyebutnya tragedi di Bukit Jalil. Sekali lagi, ASEAN menunjukkan satu kemenangan besar lonjakan drastis, satu kekalahan memalukan penurunan ranking dan reputasi. Bagaimana dengan Garuda? Menang 1-0 atas Thailand di FIFA Matchday. Kalah telak 0-6 lawan Jepang, tapi poin tetap untung. Naik 5 peringkat ke posisi ke-118. Kuncinya, lawan yang dikalahkan punya ranking lebih tinggi, poin melonjak. Kekalahan lawan tim top dunia seperti Jepang tidak terlalu fatal, asal tidak kebobolan banyak gol secara konsisten. Tapi, ranking bagus belum berarti stabil. Tanpa konsistensi, Indonesia bisa turun lagi. Apalagi kalau pemain kunci cedera, seperti kasus Saul Romney. Ranking terbaru ini juga menyorot perubahan di level bawah. Filipina naik 1 peringkat ke ke-145. Singapura naik 2 ke posisi ke-159. Myanmar juga naik 2 ke ke-160. Laos dan Timor Leste perlahan mendekat ke 170. Jangan remehkan ini. Negara-negara kecil mulai serius. Program naturalisasi, pelatih asing, pusat latihan modern. Sepak bola ASEAN sedang memasuki era kompetisi ketat. Ranking FIFA bukan sekadar angka, ada politik olahraga di baliknya. Kenapa Malaysia bisa loncat tinggi? Mereka pintar pilih lawan. Lawan yang dihadapi Vietnam poin tinggi kalau menang besar. Cape Verde lawan tangguh, hasil imbang poin tambahan. Sementara Thailand dan Vietnam kadang keliru. Lawan tim dengan ranking rendah, kalau kalah, poin drop drastis. Uji coba lawan tim tangguh, kalah telak mental jatuh, poin berkurang. Strategi pintar Malaysia. Main di rumah, lawan yang poinnya tinggi, target minimal seri, syukur-syukur menang. Para pengamat bilang, Malaysia hebat di laga besar, tapi sering tidak konsisten di level regional. Mereka sering jatuh di semifinal AFF. Namun, di tangan Kim Pan-gon, mental tim jago kandang mulai berubah. Tantangan terbesar Malaysia, membawa momentum ini ke kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Konsisten di level Asia,
bukan cuma ASEAN. Vietnam sempat jadi raja ASEAN, finalis Piala Asia ke-2019. Rajin masuk final AFF. Sekarang, hancur. Pemain generasi emas pensiun, pelatih Park Hang-seo sudah pergi. Pengganti belum selevel. Regenerasi lambat. Skema taktik monoton. Hasilnya, dihajar Malaysia 0-4. Ranking ambruk, media lokal ribut. Dengan peta begini, pertanyaannya, siapa raja ASEAN di 2025-2026? Malaysia mulai garang. Indonesia stabil naik. Talent masih berbahaya kalau sudah di turnamen. Vietnam, tanda tanya besar. Ke depan, yang konsistenlah yang bakal jadi penguasa. Tak cukup 1-2 kemenangan besar. Harus punya mental tanding, manajemen kuat, regenerasi jalan. Kalau kita bongkar lebih dalam, Malaysia tidak hanya berubah di lapangan. Kim Pan-gon merombak semua disiplin diterapkan tanpa kompromi. Pemain malas latihan, coret. Pemain telat datang, sanksi gaji. Pemain yang tidak mau main untuk timnas, ganti generasi. Kim Pan-gon juga dikenal lapar data. Ia bawa tim analis dari Korea Selatan. Setiap sesi latihan direkam, dianalisis, pemain harus paham apa yang kurang. Level Malaysia sekarang bukan cuma fisik, tapi data-driven football. Konflik internal, banyak media Malaysia sempat mengungkap kalau beberapa pemain senior tidak cocok dengan gaya kepelatihan Kim Pan-gon yang keras. Beberapa bintang senior didepak secara halus, darah muda dimasukkan. Hasilnya, lebih bertenaga, lebih patuh taktik. Disiplin internal inilah senjata tersembunyi Malaysia yang jarang dibahas media umum. Sobat Cek Fakta pasti tahu duel Indonesia vs Malaysia selalu panas. Head-to-head 10 pertemuan terakhir, Indonesia menang 5 kali, Malaysia menang 4 kali, 1 kali imbang. Tapi kalau ditarik lebih panjang, Malaysia lebih sering menang di turnamen resmi, seperti Piala AFF. Indonesia kadang dominan di laga FIFA Matchday. Artinya apa? Ranking Malaysia naik alarm untuk Indonesia. Kalau Garuda mau stabil di 100 besar FIFA, laga lawan Malaysia jadi tolok ukur wajib. Fun fact, dalam 5 tahun terakhir, duel Indonesia vs Malaysia jarang berakhir dengan skor kecil. Biasanya selalu ada minimal 3 gol per laga. Artinya intensitas tinggi, mental juang diuji habis-habisan. Ranking FIFA bukan sekadar status. Ranking menentukan seeding alias pembagian pot di babak kualifikasi. Semakin tinggi ranking, makin kecil peluang masuk grup neraka. Situasi ASEAN saat ini, Vietnam terancam turun pot. Talent tetap di pot atas, tapi makin rawan disalip Malaysia. Indonesia masih harus kejar agar tidak terjebak grup berat. Jadi, kalau Malaysia stabil di ranking 125 atau lebih tinggi, di ronde keempat nanti mereka bisa terhindar dari tim raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia di fase awal. Kebangkitan Malaysia tidak cuma bikin geger di ASEAN. Beberapa media olahraga Asia bahkan Eropa mulai menyorot. Goal Asia menulis, Kim Pan-gon's Malaysia is not just a dark horse anymore. They are a real threat. Fox Sports Asia bilang, Malaysia's 4-0 win over Vietnam is a statement to all ASEAN teams. Wake up or get left behind. Bahkan media Vietnam menulis dengan nada getir, kemenangan Malaysia adalah tamparan keras bagi kami. Kami butuh revolusi. Sobat Cek Fakta, dari semua data ini, satu hal jelas. ASEAN tidak lagi bisa dianggap remeh di peta sepak bola Asia. Dulu, Asia Tenggara selalu di bawah bayang-bayang Jepang, Korea, Australia, Iran, dan Arab Saudi. Sekarang, kalau negara-negara ASEAN bisa saling dorong, bukan tak mungkin 1 atau 2 tim ASEAN bakal rutin masuk putaran final Piala Dunia. Malaysia sedang memimpin gelombang kebangkitan. Indonesia tak boleh ketinggalan. Thailand dan Vietnam. Waspada generasi emas bisa habis kalau regenerasi gagal. Sobat Cek Fakta, itulah fakta mengejutkan di balik ranking FIFA terbaru. Malaysia loncat tinggi, Vietnam terpuruk, Indonesia terus merangkak. Pertanyaannya, siapa paling siap jadi wakil ASEAN di Piala Dunia 2026? Komen di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa share video ini biar teman-teman kamu nggak kemakan hoax ranking palsu. Like, subscribe,
dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan investigasi sepak bola selanjutnya. Sampai jumpa hanya di Cek Fakta.